Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Pemirsa, IDF merilis video pesawat Angkatan Udara Israel dan pesawat KC-135AS yang berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi yang menyerang Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang yang dikenal sebagai bom menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar AS jatuh di Irak dan menewaskan 6 orang di dalamnya. Pemirsa, Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara tersebut. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan tersebut. Kemudian lebih dari 3.000 lainnya luka-luka. Israel juga mengklaim serangannya ke Lebanon menewaskan 3 jurnalis, salah satunya Ali Hassan Shoaib. Aksi ini dilakukan karena Israel mengklaim ketiga jurnalis terafiliasi dengan jaringan Hizbullah. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל. בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין של כוח רדואן. Pemirsa, jutaan demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk menentang Presiden Donald Trump. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintah yang dinilai otoriter.
kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat berlangsung pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.000 acara di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, baik di kota besar hingga kota-kota kecil. Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika Serikat turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut No Kings. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Di New York, ribuan demonstran berkumpul, termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro. Para demonstran membawa poster yang menunjukkan penentangan terhadap Trump. Sementara itu, ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa nasional No Kings di luar Gedung Putih di Washington, D.C. Mereka juga mengecam kebijakan imigrasi, langkah-langkah tarif, dan operasi militer luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera AS serta memegang papan bertuliskan pesan-pesan seperti tidak ada perang, tidak ada ICE, tidak ada raja. Aksi serupa juga terjadi di Minneapolis. Ribuan demonstran berpawai di Minneapolis sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan tidak ada raja, inilah wujud demokrasi, dan lain-lain, sebelum menuju ke gedung Capitol, negara bagian Minnesota. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah membawa negara itu di bawah kendali dan penindasan. Mereka juga menyatakan solidaritas dengan para migran dan warga sipil yang terkena dampak operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Iran. Sementara ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo di Yerusalem. Mereka mengutuk Israel menghentikan perang dengan Iran. Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan hentikan perang dengan Iran. Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been our goal that's been mentioned for this war. And I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya.